Selamat bertemu kembali, Nona jauh, Lorin, Kak Foni, sama ya Tuhan, maafkan saya Mandan Pangling. Ya, puji Tuhan, lama tidak bertemu. Dengan kekuatan kesehatan boleh Tuhan berikan untuk kita semua ya. Nehemia 2, langsung saja kita buka. Ya, Nehemia 2 ayat 1 sampai yang kelima. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, maka memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Amin. Ya, selebihnya nanti dibaca di rumah, dari ayat 1 sampai yang ke 10. Kita baca 5 ayat saja pagi hari ini. Dari Nehemia 1 ayat 2 ayat 1 sampai 5. Ini belum ada judulnya ya. Klik lagi. Kita buka. Judul yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah mana ya? Gak muncul-muncul. Ya, baca sama 2, 3. Ini aku. Katakan lagi 1, 2, 3. Ini aku. Nah, dari kisah ini seorang Nehemia yang punya tugas melayani raja waktu itu, ya, ada sebuah hal yang muncul dalam hatinya. Nah, coba, apakah itu yang muncul? Klik lagi. Ada satu rasa, ya, yang diawali dari sebuah beban. Kalau ada yang sudah membaca warta berita Philadelphia, itu ada tulisan ulasan khotbah saya kemarin. Ada juga yang saya kasih sebuah kalimat hampir mirip juga. Diawali atau dilakukan dengan sebuah, atau apa ya kalimatnya ya? Ada yang sudah baca? Kalau udah menerima berita itu langsung ditaruh mana? Adakah yang sudah baca? Kayaknya itu tulisan dikasih tebal hitam kok. Nampak sekali, jelas sekali kalau yang sudah terima. Apa tulisannya? Diawali dari apa ya? Proses awal. Oh iya, kalimatnya mungkin itu. Proses awal apa? Ditabur. Nah, ada langkah-langkah awal masing kenapa kenapa jadi seperti ini gitu ya. Ada langkah awal waktu itu. Kalau kemarin saya sampaikan tentang bertumbuh gitu kan yang kuat gitu ya, untuk bisa jadi biji sesawi itu akhirnya bisa jadi pohon yang besar, itu harus ditabur, bukan disimpan gitu, tapi ditabur. Nah, ini juga ada sesuatu yang lahir dari dalam diri seorang Nehemia yang diawali dari sebuah beban. Nek ngomong beban, enak apa ora? Cenderung abot apa enteng? Abot, ya. Enak dan ora enak dan abot, ya. Dan biasanya langkah sing purun, okay? Ditawakna ya pada ora gelem. Ya, itu bicara tentang beban. Jadi ada sebuah beban tersendiri yang ada dalam diri Nehemia ini.
dia ada di negeri orang, ya sebenarnya dia nggak harus sedih juga, tapi kalau tadi di kalimat itu kan sampai raja bingung loh, kamu kenapa gitu loh, kok kamu muram, kok kamu kayak sedih, padahal aku tahu kamu tuh nggak sakit. Mesti apa-apa gitu ya. Nah, diawali dari sebuah beban yang ada dalam dirinya tersimpan begitu rupa dan akhirnya dia ungkapkan di hadapan raja. Ya beti-beti kepriwe kayak gue lah ya mau ngadep raja gitu. Tapi harus dikatakan. Sebenarnya aku tuh mikiri desane nyong loh, nah kayak bahasane aku kayak gue ya. Aku kan mikiri tempat lahirku loh, kotaku loh gitu. Biarpun aku di sini enak, aku nyaman sebenarnya, nggak ada masalah dengan pekerjaanku gitu. Semua bisa dia lakukan. Tetapi aku ingat dengan tanah kelahiranku, tempat pekuburan nenek moyangku loh yang di sana jadi reruntuhan. Ya, terus orang bentuk anu kota apa desa apa gue sorana wujudnya gitu loh. Nah dari sebuah beban inilah gitu loh, maka muncul kata Miki judulnya apa? Ini aku. Di ayat 5 coba diulangi lagi kita baca, Mbak. Ayat 5 yang tadi tampilkan. Ya kita baca sama-sama. Maka muncul ini ya dari sebuah beban muncullah ayat ini. 1, 2, 3 kita baca. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini apa? Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Kata utuslah aku. Nah ini bukan hal yang gampang. Apa maning mau nyong takon. Nek beban gue abot apa enteng? Iya. Gue malah menawarkan diri, ya kan? Kayak orang ditawani nang rajane. Kor bali apa? Rembangun apa nang kana? Gelem apa ora? Bukan sebuah perintah, bukan sebuah tugas yang harus dilakukan. Nek raja awe kan? Ya orang ditulis ya kok pada bingung gue. Sama banget ya. Ya poin-poinnya saja. Ya jadi bukan sebuah perintah, kadang kan mungkin akhirnya orang mengatakan gelem ora gelem kudu gelem karena apa raja sing perintah, tapi ki udah bukan perintah, ini bukan perintah, ini bukan sebuah surat yang harus dikerjakan ke surat tugasmu gitu bukan, tapi muncul dari sebuah beban dia mutemut maning mikir dari sebuah apa beban yang nggak enak yang berat tentunya. Ngapa sih Bali maring kotane sing ruwet, Bali maring desane sing hancur. Nek kampung kota gede sih mungkin ya mandan. Oh iya, enak dideleng ya. Gunungnya, orang anak gunung di nek kota ya. Lorin di Jakarta mungkin udah bosen dengan pemandangan apa? Gedung-gedung yang tinggi, nggak ada gunungnya ya? Nggak ada. Kemarin kami ke Solo, terpana sekali dalam setiap perjalanan kami gitu ya. Dari peteng sampai mulai Srengenge metu gitu ya sampai Padang gue indah sekali perjalanan itu, kanan kiri gunung, terus awannya itu sampai kelihatan bener-bener awannya itu menutupi gitu, bener-bener kelihatan. Jadi betapa apa ya nyamannya ketika kita masuk ke sebuah kota, ke sebuah daerah mungkin wah nyaman sekali nih, adem gitu ya, apalagi sih nang tinggi awannya panas. Nah ketika masuk ke sebuah kota nang ini ternyata adem gitu, nyaman. Tapi ini bisa dibayangkan yang berawal dari sebuah beban untuk membangun kembali sesuatu yang sudah runtuh, membangun kembali sesuatu yang sudah roboh. Dan ini bukan sebuah perintah, saya ulangi lagi. Ini bukan sebuah perintah dari raja, tapi yang muncul dari sebuah beban dia kepikiran terus. Nah kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Nehemia kepikiran terus, wala kepriwe siapa sing ngurusi negara nyong kayak gitu ya. Konyong malah nang negeri orang, malah nyong kerja nang kene jadi membantu di sini kayak gitu ya, di negeri orang seperti itu. Tapi muncullah beban itu supaya akhirnya muncullah ayat ini, kata ini. Nek biasanya kan kudunya ditakoni siapa sing gelem mangkat maring anak monggon perang gue kan ya. Nah misalnya gue ya lagi kayak perang, siapa yang mau? Nah gue mungkin kon ngacung siapa, tapi ini enggak, dia malah menawarkan dirinya, utuslah aku. Kata ini tidak mudah untuk diucapkan. Ya. Mari direnungkan. Kata ini tidak mudah dikatakan. Ini aku, utuslah aku ke sana. Kalau ke tempat yang
penuh kedamaian, banyak rekreasinya, tempat wisata mungkin oke lah. Tapi ini sesuatu yang sudah rusak dan dia harus membangun kembali. Dengan sebuah kalimat, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Untuk membangun kembali itu juga bukan hal mudah. Terlahir dari sebuah beban, kembali ke awal. Yang akhirnya, nah muncul kata ini, utuslah aku, bukan hal gampang yang dilakukan. Nah di sini kita akan lanjutkan mengandung pengertian dari kata utuslah aku ini gitu ya. Dari kata ini aku menawarkan diri, memberi diri untuk hal yang berat, untuk hal yang tidak gampang, itu bukan hal mudah. Lanjut. Ya, ada artinya. 3 hal saya ingin sampaikan untuk kita semua. Mengandung pengertian. 1, adanya sebuah pengakuan. Ya, adanya sebuah pengakuan. Ini loh aku gitu loh. Utuslah aku itu sebuah pengakuan. Kondisi aku tuh seperti ini, apa adanya. Ada kejujuran gitu ya. Ada kejujuran, aku seorang yang, aku adalah yang seperti ini, seperti ini. Dia katakan ini aku dengan segala keberadaanku. Ya. Jadi ada kejujuran di sana, ada sebuah pengakuan di sana yang dia mau berikan dengan sepenuhnya gitu ya. Sebuah pengakuan. Utuslah aku. Lanjut. Menunjukkan sebuah kesiapan juga, itu bagian yang kedua. Ya, selain sebuah pengakuan tentang siapa dan bagaimana Nehemia dengan beban-beban yang ada dalam hidupnya, dikatakan utuslah aku. Ini aku dengan semua yang ada padaku gitu loh ya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di berita juga itu ditulisnya juga beban doa. Bukan lebih dari sekedar pokok doa. Beda ya. Jadi kalau hanya pokok doa kan kalau boleh kayak menu 1, 2, 3 kalau gitu. Tapi kalau beban itu beda. Ya, ada yang sakit, ya aku merasakan sakit, itu beda. Jadi beban doa yang sepertinya ada di pundak kita, beban doa untuk Desa Suro, kayaknya ada di dalam diri kita semua gitu loh ya. Jadi lebih ke sebuah hal yang kita juga rasakan gitu ya, sebuah beban. Menunjukkan sebuah kesiapan yang tentunya ada resikonya. Tapi Nehemia katakan siap. Kata utuslah aku ini dengan segala keberadaannya, kehidupannya itu dengan semua resiko dia siap tanggung. Nah ini bukan hal gampang. Dengan segala resiko. Karena tadi saya sudah sampaikan lebih banyak orang nerima apa nolak? Nolak. Iya, lebih banyak kita menolak kalau disuruh, tapi ini bukan disuruh malah raja. Aku saja, aku utus aku. Dengan nanti kalau dipelajari sampai ke bawah, sampai dilengkapi sama raja, ada surat tugasnya juga gitu ya. Jadi orang asal melaku, ada surat tugas, ada surat dinas kalau boleh dikatakan zaman sekarang. Terus nanti mau lewati berbagai tempat yang akan dilalui bupati-bupati, pemimpin-pemimpin ada pun nanti pun dikasih surat gitu loh. Jadi memang langsung diresmikan sama raja karena kamu siap menyerahkan diri, wis tak perlengkapi dengan surat tugas, surat jalan gitulah. Biarpun nanti di bawah sendiri pun masih tetap ada masalah. Maka yang saya mau sampaikan, Nehemia siap dengan semua resiko yang harus dia tanggung di negerinya sendiri. Ya, di tempat kelahirannya sendiri. Di situ dia ada dengan semua beban yang sudah dia bawa, gitu loh. Aku yang harus membangun kembali. Dan tentu juga tidak bisa dilakukan seorang diri. Butuh kanca, butuh bala dan seterusnya. Tapi dia sudah tahu itu. Dia akan terima banyak resiko, hadapi banyak tantangan, dia sudah ngerti. Jadi kata ini sangat pendek, utuslah aku, ini aku, tapi pengertiannya dalam sekali. Adanya sebuah pengakuan, aku ini loh Tuhan dengan segala kelemahanku, aku ini loh Tuhan dengan segala kekuranganku, itu loh ya. Aku ini dengan segala yang tidak bisa aku kerjakan, tapi aku punya beban, punya hati untuk melakukan tugas ini. Dan siap dengan segala resiko.
Nah, yang terakhir membuktikan sikap penyerahan. Iya, sudah pasti dia sudah tidak mengandalkan dirinya sendiri. Karena banyak hal nanti akan dihadapi di sana, maka dia mengutarakan itu di hadapan Tuhan, ini aku dengan segala keberadaanku, dan selebihnya dia andalkan Tuhan. Selebihnya dia mengandalkan Tuhan. Menyerahkan diri itu berarti mengandalkan Tuhan. Selebihnya pokoknya terserah Tuhan gitu loh. Yang penting saya jalan. Aku gelem melakukan tugas. Nah, selebihnya urusannya Tuhan. Semua yang nggak bisa dia kerjakan, semua yang akan menghalangi dan lain-lain. Pokoknya wis, dia mau andalkan Tuhan. Membuktikan sikap penyerahan itu berarti dia mengandalkan Tuhan. 3 poin ini dari kata utuslah aku. Judulnya mikir apa? Ini aku. Ini aku loh Endah dengan segala kekuranganku. Nah, ini loh aku Pak Untung dengan segala kelebihanku. Iya, mengaku kejujuran kita. Tapi yang intinya aku siap Tuhan diutus dengan semua resiko yang harus ditanggung. Nah, selebihnya terserah Tuhan. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri ya sudah jelas nggak bisa, tidak akan mampu. Klik. Lanjut. 3 hal ini sudah saya sampaikan. Tiba-tiba sudah penutup saja ya. Ya. Yesaya 6 sebelum sebagai ayat terakhir. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ini juga ada contoh lain dari seorang nabi yang akhirnya pun mengatakan hal serupa seperti yang dikatakan Nehemia. Yesaya 6 ayat yang ke-8 ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, utuslah aku. Wah. Kenang Tuhan juga nurati perintah loh. Tuhan lu ngomong dewek, kira-kira siapa sing ngapa utus ya? Kira-kira siapa sing ngapa kongkon ya? Nah, nanti dibaca lagi di rumah ya, itu satu perikop itu Yesaya. Dijamah Tuhan yang tadinya juga takut-takut, tapi yang akhirnya bisa mengatakan kalimat itu. Ayat 1 sampai yang ke-13 ya. Ya, coba dibaca lagi, lebih keras lagi ayat ini. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ya, kira-kira kita berani mengungkapkan itu? Aku baik Tuhan, aku baik dengan semua yang bisa aku kerjakan. Ya, jadi melakukan tugas sesuai dengan beban. Ya, kalau kita punya beban itu beda. Ya, masih dengan sendirinya karena kalimatnya pun Tuhan lagi rengeng-rengeng dewek kok. Siapa ya sing apa putus kan gue kan? Tuhan lagi caranya mikir dewek siapa kira-kira niki ya sing bisa lungangan ya, tak perintah ya. Tapi tiba-tiba Yesaya bisa bilang, ini aku. Nah, sesuai judul tadi, ini aku, utuslah aku. Mungkin kita tidak harus pergi ke tempat-tempat perang, ke ujung-ujung bumi bejane mbunang endi ya, orang ngerti. Ya terus kita berpikir, akeh temen duwite nek kudu kesana kemari. Nggak harus seperti itu, mungkin kita menyerahkan diri karena beban, mungkin melihat keluarga kita yang belum dipulihkan. Karena ada muncul beban dalam diri kita karena mungkin keluarga, saudara, lingkungan, tetangga yang belum dipulihkan. Terus kita mengatakan, aku ini Tuhan, utuslah aku. Kesana untuk membawa damai, kesana untuk membawa kasih, kesana untuk memberitakan cinta Tuhan. Ya, jadi sebuah pengakuan yang luar biasa. Ini aku, utuslah aku. Ini nggak mudah untuk dikerjakan. Tapi ternyata Nehemia, Yesaya juga melakukan itu. Dan saya harap kita di sini semua juga bisa mengatakan itu. Apa judulnya Miki? Ini aku. Utuslah aku ke Jakarta Tuhan. Utuslah aku ke Surabaya Tuhan. Ya mungkin kalau kota yang nyaman dan aman no problem. Tapi ini ke sebuah tempat yang sangat
penuh dengan bentrokan atau apa, bagaimana? Apakah kita siap untuk hal itu? Klik paling terakhir kembali tadi, ditampilkan kita baca lagi bersama-sama. Ketika kita menyatakan ini aku, utuslah aku, ya sesuai dengan panggilan kita, maka yang biru kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan yang bertanggung jawab penuh. Amin. Full. Ora separuh-separuh, ora setengah, ora seperapat. Penuh dengan hidup saya dan saudara yang di sana mungkin menghadapi kekurangan, menghadapi masalah dan yang lain-lain, dijamin ya tidak akan kapiran, bahasanya kayak gue. Ketika kita menyediakan diri untuk hal itu, Tuhan yang bertanggung jawab penuh. Dia akan lindungi, dia akan jagai dengan caranya. Sekalipun memang tidak akan lepas dari yang namanya tantangan. Kemarin saya awali juga khotbah saya dengan sebuah kalimat akan teruji. Nah, kalau menghadapi masalah, apalagi tantangan, sakit penyakit, berbagai gejolak, baru akan nyata imanmu kuat atau enggak, murni atau tidak. Kalau belum menghadapi itu semua ya masih diragukan. Sama hal ini pun engkau akan melihat betapa Tuhan bertanggung jawab, betapa Tuhan melindungi, betapa Tuhan baik ketika engkau ada di sebuah masalah. Oh ternyata digawa maring lembah kelam nggih. Nah, ternyata Yesus masih ada di sana juga ya. Berarti tanggung jawab, orang ditinggalkan jalan sendiri. Ya. Jadi sebuah kata ini aku. Nah, dilanjut apa? Iya, utuslah aku adalah sebuah hal yang luar biasa, pengakuan tentang diri saya dengan segala keberadaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, siap dengan segala resiko. Dan yang ketiga, penyerahan diri yang berarti mengandalkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan nggak bisa. Jadi kemanapun engkau ada, diutus ke sebuah mungkin sederhana saja. Guru sana. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Ini 2 kali masih ketemu saya. Besok-besok nggak tahu ya. Pas ketemu dengan yang lain juga harus bisa. Oke? Ya, nyontek deh. Ya, itu udah selesai ya. Ya, silakan kembali. Ya, jadi dengan segala resiko harus kita tanggung, dengan segala tantangan yang harus kita hadapi, pastikan dan percayai Tuhan yang bertanggung jawab. Tidak akan pernah sia-sia yang kita kerjakan. Tinggal bagaimana beban yang ada dalam hatimu saat ini, ya. Melihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita, ya. Melihat mereka orang-orang di luar sana yang terlantar, yang tidak mengenal Tuhan, sing embuh uripe asal siki mangan, ngesuke orang ngerti, ya kan? Sampai tidak jarang berarti sering. Ya, tidak jarang berarti sering kita melihat berita-berita mereka yang putus asa dan akhirnya mereka menganggap wah kayaknya bunuh diri kayak paling tepat loh. Kayaknya mengakhiri hidup ya paling cocok gitu ya. Dan itulah yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita punya beban nggak untuk hal yang seperti itu? Jadi nggak perlu pergi jauh-jauh ya. Apa yang ada di sekitar kita Tuhan tahu dan Tuhan bisa pakai kita. Ya, ini aku, utuslah aku. Amin. Tuhan memberkati.